Otak busuk gara-gara scroll. Cara lucu dan ilmiah biar tetap waras. Bayangin kamu lagi niat buka HP cuma buat lihat jam. Tahu-tahu udah 2 jam lewat, dan kamu masih aja scroll video kucing joget sama orang makan cabai stopless. Otakmu kayak laptop jadul yang panasnya sampai bisa goreng telur. Nah, fenomena ini namanya brain rot. Tapi tenang, otakmu nggak busuk beneran kok. Yuk kita bahas kenapa otak bisa ngadat gara-gara scroll berlebihan, sambil tetap seru, kocak, tapi juga ilmiah. Brain rot itu istilah populer buat kondisi otak yang lelah gara-gara kebanjiran konten instan. Jadi otak kayak overload, susah fokus, gampang blank, dan cenderung cari hal-hal receh yang bikin dopamin instan. Bukan berarti otak busuk fisik ya, tapi fungsi berpikir, konsentrasi, dan daya kritis kita bisa menurun drastis. Ini fenomena nyata yang dibuktikan penelitian psikologi dan neuroscience. Konten instan itu kayak junk food buat otak. Rasanya enak, bikin nagih, tapi kalau kebanyakan ya bikin rusak dalam diam. Seperti tubuh bisa obesitas, karena junk food otak juga bisa obesitas informasi kalau kebanyakan konsumsi konten dangkal. Bedanya, obesitas otak bikin pikiran tumpul, gampang panik, dan susah konsentrasi. Penelitian menunjukkan, makin lama screen time, makin besar risiko stres, mood swing, bahkan depresi. Waktu tidur juga jadi korban, karena kita terus kepo timeline sampai tengah malam. Solusi paling dasar, batasi screen time. HP zaman sekarang punya fitur digital well-being buat pantau waktu pakai. Kalau orang tua bisa bantu anak bikin aturan ini, dampaknya besar banget buat kesehatan mental. Digital detox itu kayak liburan buat otak. Sesekali jauh dari notifikasi, jauh dari scroll tanpa henti, biar otak bisa bernapas. Aktivitas seperti baca buku, meditasi, olahraga, atau ngobrol tatap muka, itu semua jadi nutrisi mental yang menyeimbangkan otak dari racun layar. Nggak semua konten di internet itu makanan sehat buat otak. Jadi penting untuk kurasi timeline, unfollow akun nggak jelas, matikan notifikasi nggak penting, dan pilih tontonan yang bikin tambah cerdas. Kalau timeline penuh konten berkualitas, otak kita juga bakal lebih sehat. Ingat, yang kita konsumsi setiap hari ikut membentuk cara berpikir. Literasi digital itu bukan cuma ngerti cara pakai HP, tapi ngerti cara menjaga diri dari bahaya overload informasi. Anak sekolah perlu dibekali pengetahuan ini sejak dini. Bayangin, ada piramida gizi, tapi isinya konten digital. Porsinya harus seimbang. Hiburan boleh, tapi jangan lupa konsumsi pengetahuan yang bikin otak berkembang. Neuroscience menemukan bahwa kebanyakan screen time bisa mengubah struktur otak. Gray matter bisa mengecil, konektivitas otak jadi nggak seimbang. Dopamin, hormon senang naik turun drastis kayak roller coaster. Hasilnya, otak makin cari kesenangan instan, makin susah fokus jangka panjang. Remaja paling rentan kena brain rot karena FOMO. Mereka takut ketinggalan update, takut nggak nyambung kalau lagi nongkrong. Sayangnya, tekanan sosial ini bikin remaja makin lama di layar. Padahal, nggak semua yang viral itu berguna, kadang malah bikin insecure. Kalau sudah parah sampai kecanduan, terapi CBT Cognitive Behavioral Therapy bisa jadi solusi. Terapi ini bantu pasien kenali pola pikir yang bikin kecanduan. Sekolah dan komunitas juga perlu siapkan konseling khusus. Gejala seperti prestasi turun drastis atau menarik diri dari pergaulan nyata harus segera ditangani. Komunitas punya peran besar. Kegiatan bebas gadget bisa jadi tempat aman untuk membiasakan hidup tanpa layar. Kalau punya teman yang sama-sama peduli, kita lebih termotivasi untuk lepas dari jerat screen time. Perusahaan teknologi juga harus tanggung jawab. Mereka bisa bikin fitur yang mendorong istirahat, bukan bikin kecanduan. Desain etis itu artinya aplikasi dibuat supaya sehat, bukan cuma cari klik dan iklan. Pemerintah juga punya peran penting. Regulasi bisa memaksa perusahaan lebih transparan soal dampak aplikasinya. Beberapa negara sudah terapkan duty of care, artinya platform punya kewajiban melindungi pengguna muda dari bahaya algoritma. Psikolog menyebut brain rot sebagai bentuk kelelahan mental kolektif. Generasi muda sekarang menghadapi lonjakan stres, cemas, dan menurunnya konsentrasi. Kalau dulu orang stres karena kerja, sekarang banyak stres cuma karena notifikasi nggak berhenti bunyi.
Peneliti menemukan bahwa brain rot menurunkan BDNF, faktor penting buat pertumbuhan neuron. Artinya, otak makin susah belajar hal baru. Kalau ini dibiarkan, generasi muda bisa kehilangan potensi kognitif terbaiknya. Brain rot bukan kiamat intelektual, tapi alarm. Alarm bahwa kita harus lebih bijak di era digital. Otak akan makin kuat kalau dilatih dengan konten bermakna. Tugas kita adalah memilih, apakah mau terus-terusan junk food digital atau nutrisi sehat untuk pikiran.